Properti ini merupakan aset yang penting untuk setiap orang. Hal ini dikarenakan nilai jual properti yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Seiring maraknya tren halal lifestyle, para pelaku bisnis melihat peluang yang menggiurkan dari berbagai bidang. Tak terkecuali bisnis properti yang diusung dengan konsep syariah. Seperti apa properti syariah itu dan apa bedanya dengan properti konvensional akan saya ulas untuk Anda dalam Hunian Syariah Penuh Faedah. Ya, kita lihat ini adalah hunian syariah Penuh Faedah. Kita lihat slide selanjutnya. Dan menurut salah satu riset dari platform penjual properti di tahun 2020, hanya 5% kaum milenial yang sanggup membeli rumah. Sisanya tidak mampu untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Nah, menurut riset tersebut, kenaikan harga rumah ini jauh lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan per tahunnya. Rata-rata kenaikan harga properti di Indonesia ini mencapai 15%. Sementara tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Jadi milenial ini terancam jadi gelandangan karena gaya hidupnya ini terbilang boros. Nah, milenial seperti kita ini cenderung lebih mementingkan gaya hidup dibandingkan memilih investasi untuk bisa membeli rumah. Salah satu contohnya adalah misalkan traveling, terus kemudian nonton konser-konser. Nah, ini justru menguras kantong. Apalagi tahun ini banyak sekali konser-konser yang tidak bisa dilewatkan. Nah, sama seperti dengan harga rumah yang tidak bisa terlewatkan, naik terus setiap tahun. Nah, kita lihat ini adalah rata-rata harga rumah tahun 2019 dengan ukuran 60 hingga 80 meter persegi. Di Jakarta saja rumah dengan ukuran tersebut mencapai 900 juta rupiah atau hampir 1 miliar rupiah. Kemudian di Depok 750 juta rupiah, di Bekasi 600 juta rupiah dan di Bogor 700 juta rupiah. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini berdasarkan rasio harga rumah berbanding dengan kenaikan pendapatan tahunan. Sebaiknya harga rumah yang dimiliki ini maksimal 3 kali dari pendapatan tahunan. Ambil contoh misalkan kita mau beli harga rumah dengan harga 600 juta. Tentu saja kita sebagai milenial ini setidaknya harus punya pendapatan per tahun 200 juta atau pendapatan per bulan 16 juta rupiah. Nah, sedangkan menurut riset tersebut yang punya penghasilan sebesar 16 juta per bulan ini hanya sekitar 4%-an. Jadi agak susah ya untuk membelikan rumah seharga 600 juta rupiah. Lalu kalau misalkan kita punya penghasilan misalkan 4 juta rupiah dengan pendapatan per tahun 48 juta rupiah. Kalau kita mau beli harga rumah seharga 600 juta rupiah, kira-kira kita butuh berapa lama ya? Nah, untuk membeli rumah seharga 600 juta rupiah itu kita bahkan harus menunggu 12 tahun baru bisa beli rumah seharga 600 juta rupiah tersebut. Nah, tentu saja kalau misalkan kita mau beli rumah, nah ini kita tentu saja membayar dengan uang tunai ataupun mengajukan kredit kepada bank. Tapi kalau misalkan kita mengajukan KPR kepada bank, tentu saja ada bunganya dong. Nah, tapi kalau misalkan takut dosa karena riba gimana ya? Nah, nggak usah khawatir karena sekarang ini industri properti sudah makin banyak pilihannya. Sekarang sudah ada properti syariah. Nah, maksudnya gimana tuh properti syariah? Kita lihat slide selanjutnya untuk mengenal lebih dalam mengenai properti syariah. Nah, semakin ke sini makin banyak masyarakat yang menyadari risiko dari KPR konvensional dan juga takut dosa. Sehingga lebih memilih untuk membeli properti syariah biar bisa lebih aman dan juga barokah dunia akhirat. Nah, selain itu masyarakat namun masih banyak yang beranggapan bahwa properti syariah ini hanya ditujukan untuk umat muslim. Padahal ini tidak benar sama sekali karena properti syariah ini bisa dimiliki dan dibeli sama siapa saja yang ingin memiliki hunian bebas tanpa riba. Nah, kalau kita lihat ini adalah ada 2 poin perbedaan utama antara properti syariah dan juga properti konvensional. Yang pertama adalah ada akad jual beli. Jadi dalam pembelian hunian syariah ini, pembeli langsung membeli kepada pengembang atau developer. Dan pembeli langsung kepada developer ini tidak ada pihak ketiga atau misalkan melalui bank atau juga lembaga keuangan lainnya. Jadi benar-benar murni sistem transaksi jual beli, yaitu baik secara tunai maupun dengan cicilan. Tapi sudah ada kesepakatan dari awal, jadi syarat-syarat, kemudian harga, cicilan yang harus dibayarkan, ini semuanya harus sudah diomongin atau disepakati dari awal. Kemudian yang kedua ada skema bisnis yaitu istisna atau skema pesan bangun. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya jadi kita sebagai pembeli harus pesan dulu kepada developer, tapi juga udah bayar dengan transaksi pembayaran yang sudah disepakati dari awal. Setelah itu developer baru bangun huniannya. Nah, hal ini karena
developer ini sistemnya tidak meminta atau meminjam modal kepada pihak ketiga. Jadi pesan dulu baru bangun huniannya. Kemudian apa sih keuntungannya dengan kita memiliki atau membeli properti syariah ini? Yang pertama, tanpa bank. Tentu saja kalau tanpa bank tidak ada sistem BI checking sehingga transaksi pembayaran ini bisa lebih memudahkan dan juga lebih simpel. Kemudian yang kedua, tanpa bunga. Jadi cicilan setiap bulannya ini tidak ada penambahan atau pengurangan karena ketidakpastian ekonomi maupun juga kebijakan suku bunga. Jadi setiap bulan cicilannya ini sudah tetap atau flat sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal. Kemudian yang ketiga, tanpa denda. Jadi tidak seperti KPR konvensional, kalau misalkan telat bayar dikit harus bayar denda. Kalau misalkan syariah, ini setidaknya nanti akan ada surat peringatan dari developer kalau misalkan telat bayar dikit. Selanjutnya kita lihat slide selanjutnya, ini ada pesan dari Mbak Suze Orman. Ini adalah financial advisor. Katanya memiliki rumah ini adalah salah satu kunci kemakmuran, baik kemakmuran secara finansial maupun keamanan secara emosional. Jadi Mbak Suze Orman ini mengajak kita untuk berpikir bahwa rumah ini yang kita miliki adalah sebagai aset dan sebagai simbol dari kemapanan. Dengan kita memiliki rumah sendiri, maka tentu saja itu bisa memberikan dampak positif tentu bagi finansial maupun juga dampak bagi psikologi kita sendiri. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan kepada Anda.